atau kemampuan agama untuk memberi makna. Oke. Kepala pengalaman manusia telah menjadi tema besar di dalam sosiologi agama sejak diterbitnya karya besar Max Weber, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism pada tahun 1904. Secara umum, makna berarti interpretasi atas situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan manusia berdasarkan beberapa karakter referensi yang lebih luas. Kerangka referensi yang lebih luas yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber interpretasi baik yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, pengalaman-pengalaman empiris, refleksi filosofi dan teologis yang memberi arti kepada sebuah fenomena. Misalnya pengalaman kehilangan pekerjaan diberi arti atau interpretasi berbeda-beda berdasarkan kerangka referensi yang dimiliki oleh seseorang. Makna yang diberikan oleh seorang individu terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar pada umumnya berasal dari sistem makna yang sudah tersedia di dalam masyarakat. Oke, sistem makna yang tersedia itu bisa berasal dari orang tua dan keluarga, guru di sekolah, ataupun guru-guru agama dan petugas-petugas agama lainnya, seperti kiai, pendeta, pastor, atau pengetahuan-pengetahuan umum yang sudah terakumulasi di dalam masyarakat. Sistem makna yang bersifat komprehensif disebut oleh Peter sebagai worldview atau Bigger dan Luqman pada tahun 1966. Worldview adalah semacam pandangan yang tersedia atau kerangka referensi yang ada di dalam masyarakat untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Menurut Peter, pada 1967, pemberian makna menjadi penting untuk memahami agama karena makna-makna tersebut menghubungi individu dengan masyarakat yang luas. Hal itu berarti bahwa individu memberikan makna pada suatu peristiwa berdasarkan makna yang sudah ada di dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, makna itu bukanlah suatu yang berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan masyarakat luas. Sebaliknya, makna itu tinggal mengambil dan menggunakannya dalam memaknai sebuah peristiwa. Namun demikian, agama tidak cuma memberikan interpretasi atau kenyataan-kenyataan atau pengalaman sehari-hari, melainkan juga memengaruhi kenyataan itu. Salah satu kenyataan atau pengalaman-pengalaman sehari-hari tersebut, misalnya ada keberhasilan di dalam pekerjaan. Menurut agama Protestan, khususnya Calvinisme, keberhasilan di dalam pekerjaan merupakan tanda atau clue bahwa seorang itu berkenan kepada Allah, dan karena itu kemungkinan besar termasuk ke dalam daftar orang-orang yang diselamatkan. Oke, makna yang dalam kelompok sosial akan dijelaskan oleh GB. Sistem-sistem makna menginterpretasi keberadaan seluruh kelompok. Sebagai suatu sistem makna, agama bisa memberikan penjelasan tentang keberadaan kelompoknya masing-masing. Contohnya, agama Kristen, baik yang Protestan maupun yang Katolik, sedikit banyaknya bisa menjelaskan tentang asal-usul kelompok keagamaannya. Misalnya, tentang bagaimana cara dia berkembang, lalu mengapa dia bisa bertahan sampai saat ini. Demikian juga dengan agama-agama yang lainnya. Menurut Peter L. Berger, sistem makna dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu berjalan seperti itu. Dan yang kedua itu normatif, yaitu mengemukakan hal-hal yang diperhatikan supaya sesuatu itu terjadi sesuai yang diinginkan. Slide ke-5.
Seorang individu tidak membangun sistem makna pribadi dari ketiadaan. Sistem makna seorang individu dipelajari melalui proses sosialisasi. Interpretasi yang dikenal dan dipegang oleh orang-orang yang dianggap sangat penting dan berpengaruh dalam hidup individu bersangkutan atau significant others. Sistem makna yang dimiliki oleh seorang individu memungkinkan dia untuk dapat mengevaluasi perbuatannya pada masa lampau dan memberikan motivasi pada perbuatan-perbuatan masa depan. Kemampuan untuk memahami peristiwa-peristiwa sebagai sesuatu yang bermakna dalam arti tertentu menyanggupkan seseorang merencanakan dan juga mengarahkan tindakan-tindakannya. Dan apabila hal-hal dialami sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja dalam suasana yang chaos atau suasana yang kacau, seorang individu tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi apabila peristiwa-peristiwa ini diberi makna, maka interpretasi atas peristiwa-peristiwa itu mengandung dalam dirinya rencana tindakan di masa depan atau di masa yang akan datang. Agama juga berfungsi sebagai salah satu bentuk legitimasi yang paling penting atau pembenaran yang baik bagi individu maupun pada masyarakat. Agama menginterpretasi dan mengevaluasi tentang bagaimana sesuatu itu dilakukan dalam masyarakat. Legitimasi ini memberikan makna kepada anggota-anggota masyarakat yang menerima penjelasan-penjelasan ini dan memasukkannya ke dalam cara berpikir mereka tentang dunia. Mana sih materinya? Krisis makna. Krisis makna, sistem makna dari individu atau kelompok dapat mengintegrasi kejadian-kejadian yang sehari-hari ke dalam suatu pola yang bisa dipahami dan menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Namun demikian harus diakui bahwa ada peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang tidak begitu gampang diinterpretasi dengan menggunakan sistem makna yang ada. Seluruh kelompok dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan dengan sistem makna yang ada, seperti penindasan yang dilakukan oleh musuh-musuh, gempa bumi, dan tsunami yang menelan ribuan korban. Peristiwa-peristiwa seperti itu bisa mengancam makna-makna karena ada hal-hal yang kelihatan bersifat kontradiktoris. Oke, next, Theodis atau Theodicea. Theodis atau Theodicea adalah penjelasan-penjelasan religius yang memberikan makna kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris yang mengancam sistem makna kelompok. Kebanyakan agama menyajikan teodis tentang penderitaan dan kematian. Teodis mengajarkan individu atau kelompok bahwa pengalaman-pengalaman tersebut bukan tidak mempunyai arti, melainkan bagian dari sistem keteraturan yang lebih luas. Teodis itu juga tidak harus membuat para pemeluk berbahagia atau menjanjikan kebahagiaan untuk masa depan. Selanjutnya nanti Immanuel dari online. Cek. Oke. Anomie. Secara harfiah, anomie berarti tanpa aturan atau anomos. Durkheim mengaplikasikan konsep itu untuk situasi di mana terjadi krisis di dalam aturan-aturan moral pada sebuah kelompok sosial atau masyarakat. Kemampuan agama untuk memberikan makna dan keteraturan menyebabkan agama bisa melindungi anggota kelompok sosial dari anomie. Menurut Peter L. Berger, lawan dari yang suci adalah chaos. Dia mengatakan, kosmos yang sakral yang melampaui dan meliputi manusia di dalam mengatur realitas, memberikan perlindungan yang mutlak kepada manusia terhadap ketakutan akan anomie. Slide berikutnya. Slide next. Mesway disintegration. Salah satu krisis makna yang lebih serius dari anomie adalah kehancuran sistem makna secara total yang biasa disebut Mesway disintegration.
integration. Mesway atau yang diasosiasikan dengan jalan tikus adalah pola-pola tingkah laku dan peraturan-peraturan yang dikonstruksi secara sosial dan dipelajari dan dikembangkan oleh anggota-anggota masyarakat tertentu selama bertahun-tahun untuk digunakan sebagai jalan atau cara untuk memperoleh apa yang mereka inginkan di dalam hidup. Mesway, this is integration adalah istilah yang digunakan oleh Anthony Wells tahun 1956 sampai 1957 untuk menunjukkan kehancuran sistem makna secara total berhubungan dengan pola-pola tingkah laku dan peraturan-peraturan yang telah bertahun-tahun dipelajari, dikembangkan, dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan. Next. Makna dan rasa memiliki dalam kelompok. Masyarakat, pemeluk, dan sistem makna memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik di satu pihak. Kesatuan di dalam kelompok pemeluk diungkapkan dan diperkuat oleh makna-makna yang dihayati bersama. Di pihak lain, keberlangsungan sistem-sistem makna tersebut sangat bergantung pada kelompok sebagai basis untuk meneruskan sistem-sistem makna tersebut. Agama sebagai pengungkapan kesatuan sosial dalam analisisnya tentang agama, Durkheim mengemukakan pentingnya agama sebagai satu kekuatan yang mempersatukan. Dia menyimpulkan bahwa ritus-ritus dan simbol-simbol keagamaan pada dasarnya merupakan representasi kolektif dari kelompok pemeluk atau mewakili kelompok pemeluk yang menjalankan ritus-ritus dan menghayati simbol-simbol tersebut. Untuk slide berikutnya saya serahkan ke teman saya, Gary. Baik, saya akan menjelaskan untuk struktur penunjang sistem makna. Menurut Peter L. Berger, sistem makna membutuhkan basis sosial supaya sistem-sistem makna itu bisa bertahan dan bisa dipercayai. Dan basis sosial seperti itu disebut plausible structure, yakni struktur penunjang yang memungkinkan sistem makna bisa diterima dan dipercayai. Secara formal, struktur yang plausibel itu adalah proses-proses sosial atau interaksi-interaksi yang terjadi di antara sekelompok orang yang menghayati sistem makna yang sama. Sebagaimana nampak di dalam istilah itu, sistem-sistem makna tetap plausibel atau tetap diterima dan dipercayai karena ada kelompok yang menunjang sistem-sistem makna tersebut. Dan Peter L. Berger melandaskan bahwa semua tradisi keagamaan membutuhkan masyarakat pemeluk supaya tradisi-tradisi itu tetap diterima sebagai benar dan dapat dipercayai. Struktur plausibel yang mantap memungkinkan sistem makna dipercayai sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Sulit rasanya atau bahkan tidak mungkin seseorang individu dalam sebuah suku terpencil memiliki sistem makna yang lain daripada yang dimiliki sekelompok. Struktur-struktur yang plausibel seperti itu juga masih bisa ditemukan dalam sejumlah masyarakat yang relatif majemuk. Misalnya, agama mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat dan merupakan satu-satunya pandangan yang mendominasi masyarakat. Hampir semua orang di dalam masyarakat itu memiliki pandangan yang sama tentang dunia ini dan kehidupan. Dukungan sosial yang begitu kuat dari sesama anggota kelompok membuat kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan bisa diterima begitu saja tanpa mempertanyakan keberadaannya. Baik, next slide. Pentingnya struktur yang plausibel dapat juga dilihat di dalam situasi-situasi di mana seseorang pemeluk dari sebuah agama tertentu dipisahkan dari penunjang untuk agama atau sistem makna yang dipegangnya. Penyebaran secara luas sistem makna yang di dalam agama Katolik disebut karya misi berguna memperkuat atau meneguhkan sistem makna yang ada. Tidak jarang terjadi bahwa dalam menyebarluaskan sistem makna tersebut, mereka terlebih dahulu meyakinkan orang-orang terpenting di dalam masyarakat tersebut untuk menganut sistem makna yang mereka pegang. Mereka percaya bahwa semua
sebuah sistem makna yang dihayati oleh sekelompok kecil orang-orang penting jauh lebih kuat daripada seseorang biasa yang menghayati sistem makna itu. Dan itulah sebabnya para penyebar agama itu misalnya akan terlebih dahulu menobatkan raja atau sultan dari satu kerajaan tertentu sebelum menobatkan masyarakat kebanyakan. Di pihak lain, masyarakat majemuk ditandai oleh persaingan dari beberapa sistem makna yang berbeda-beda. Pluralisme itu sendiri membuat usaha untuk mempertahankan sistem-sistem makna. Itu problematis karena mereka tidak mau menerima begitu saja pandangan-pandangan atau sistem-sistem makna yang sudah ada tanpa terlebih dahulu menguji kebenarannya. Dan penutup, banyak orang slide penutup. Baik, banyak orang meramalkan bahwa agama tidak akan mempunyai tempat lagi di dalam masyarakat modern karena maraknya sekularisasi. Dan ramalan itu tidak seluruhnya benar karena ada negara modern dengan semangat sekularisasi yang luar biasa, tetapi tetap mempertahankan kehidupan keagamaannya. Dengan kata lain, agama tetap mempunyai tempat dan dalam masyarakat modern justru karena agama masih memberikan makna kepada individu dan sekelompok. Selain memberikan makna kepada individu dan kelompok, agama juga memberikan identitas kepada individu dan kelompok. Hal-hal itulah yang membuat agama tetap bertahan di dalam masyarakat. Baik, sekian presentasi kami. Lebihnya saya serahkan kepada. Oke, baik. Jadi hari ini kita mendengarkan presentasi tentang agama dan sistem makna. Apa itu sistem makna? Ya, makna sendiri itu artinya adalah interpretasi atau penafsiran atau persepsi pandangan kita terhadap situasi-situasi, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Itu makna. Ya, secara simpel gitu ya. Misalnya si Immanuel mengedipkan mata, ting gitu ya. Mungkin kalau lihat Gabriel atau mungkin nanti lihat Griffin itu maknanya bisa berbeda itu. Ya, tergantung interpretasi masing-masing. Ya. Jadi main mata itu bisa punya makna yang berbeda, tergantung daripada individu. Nah, namun ketika ini berbicara tentang agama yang adalah sistem kepercayaan, di mana pemeluknya itu bukan cuma satu orang, tapi juga masyarakat, makna ini tersistem. Ya, karena makna itu akhirnya saling terkait dan kemudian saling mempengaruhi baik individu dalam masyarakat atau sebaliknya masyarakat oleh individu. Nah, makanya dikatakan sistem makna itu adalah interpretasi bukan hanya individu tapi juga masyarakat ya, atas situasi-situasi, peristiwa-peristiwa, keadaan sekitar kehidupan manusia itu. Ya, masyarakat itu. Nah, yang menarik adalah begini. Sosiolog Peter L. Berger itu pernah membuat suatu kajian ya, dan dia membuat suatu hipotesa bahwa pada akhirnya nanti seiring dengan majunya masyarakat modern dan sekularisasi, ya, agama tidak lagi mendapatkan tempat dalam masyarakat modern. Itu tesisnya Berger tuh, yang ada di penutup ini. Ya, tapi ternyata tesisnya Berger itu salah prediksinya. Ya, makanya sekarang banyak sosiolog itu akhirnya mengkoreksi dan juga banyak sosiolog itu mengkaji ulang. Ya, kenapa? Karena ternyata di masyarakat modern, negara modern dengan sekularisasi yang begitu masif, ternyata masyarakatnya masih memeluk agama, masih mempertahankan kehidupan agamanya. Loh kok bisa? Oh ternyata didapat ya itu tadi, dua hal tadi. Ya, karena sistem makna
yang diberikan oleh agama itu masih bertahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agama masih memberikan identitas kepada individu dan juga kelompok. Ya, lihat aja sekarang ini, ya, negara maju seperti Amerika pun itu masih ada apa namanya itu politik identitas agama lah. Lalu masih ada pembedaan identitas agama, kamu Kristen, saya Islam, dan lain seperti itu. Nah, itulah sebabnya mempelajari sistem makna dalam agama itu penting. Nah, agama juga menjadi berarti karena sistem makna. Ya. Karena norma-norma, peraturan-peraturan itu dibangun dari makna. Ya, norma peraturan dibangun dari sistem makna yang ada dalam masyarakat. Contoh misalnya, kalau kita lewat depan orang tua, sikap kita bagaimana? Kalau kita lewat depan orang tua, sikap kita harus bagaimana kalau menurut masyarakat? Kita harus jalan menunduk permisi gitu kan ya? Ya. Atau misalnya kalau ketemu orang tua gitu, ya, kita harus menyapa salam. Nah itu kenapa? Karena ada makna di masyarakat yang berkata orang tua itu adalah orang yang harus dihormati. Ya. Nah, pada akhirnya karena adanya makna tersebut muncullah peraturan-peraturan, norma-norma yang akhirnya membentuk perilaku masyarakat. Ya. Nah itu norma-norma. Ya. Nah tapi yang lebih kuat daripada makna di masyarakat, norma-norma di masyarakat itu adalah sistem makna di agama. Karena sistem makna agama tidak hanya dibangun oleh kesepakatan masyarakat, tidak hanya dibangun oleh konsolidasi masyarakat atau pemberian makna oleh masyarakat, tidak. Tapi dalam agama, sistem makna itu juga diakui, bahkan diklaim, itu berasal dari Tuhan. Ya, berasal dari mana? Dari Tuhan. Nah, misalnya contoh ya, kalau misalnya kita kan di sekolah-sekolah sekarang, anak saya itu, kalau nyalam guru, bahkan juga kadang nyalam saya orang tuanya, ya bukan hanya salaman biasa, tapi juga dicium tangannya. Ya. Menunjukkan posisi yang dituakan lebih tinggi, dan menunjukkan maknanya itu meminta berkat dari orang tua selain daripada mengasihi orang tua. Nah, tapi yang menjadi risih adalah ketika ini bukan anak kecil nih, mahasiswa. Bahkan mahasiswa lebih tua daripada dosennya, gitu kan contohnya. Ini saya yakin juga mungkin di kelas saya ada lebih tua dari saya, jangan-jangan. Nah, ketika ketemu dosennya, lalu dia salaman juga, terus cium tangan dosen. Risih kan? Nah, padahal dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita diajarkan tentang kesetaraan. Ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Ya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Nah, norma tersebut bisa menjadi direvisi atau bisa jadi diperbaiki berdasarkan makna dari firman Tuhan tersebut. Ya. Nah, itu yang saya katakan sistem makna dapat membentuk norma. Sistem makna dapat membentuk peraturan. Dan norma peraturan itulah yang akhirnya membentuk perilaku masyarakat. Ya. Jadi tergantung nih. Kadang-kadang norma masyarakat sejalan dengan norma agama. Nah, itu bagus. Tapi ada juga norma masyarakat yang tidak sejalan dengan norma agama. Sistem makna dari masyarakat itu bertentangan dengan sistem makna agama. Ya, makanya ada beberapa masyarakat yang menolak untuk hormat pada bendera. Ada masyarakat yang memaksakan, misalnya pada hari-hari tertentu di sekolah memakai tangan panjang, cewek pakai jilbab, ya. Padahal bukan itu harusnya baju sekolah, dan lain-lain. Karena adanya sistem makna agama yang dianggap lebih tinggi dan lebih berotoritas daripada sistem makna di masyarakat. Nah, itulah sedikit tentang sistem makna. Menariknya lagi juga sistem makna itu juga bisa membentuk identitas seseorang, ya. Bahkan bisa membentuk perilaku seseorang. Contoh misalnya, kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan,
Ya. Bagi seorang beragama mungkin itu dianggap dimaknai sebagai oh itu kehendak Tuhan makanya kehilangan pekerjaan. Ya. Tapi bagi ahli ekonomi mungkin itu dianggap kehilangan pekerjaan karena ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja atau karena sedang terjadi krisis ekonomi. Ya. Tapi mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang ateis, agnostik, seorang kehilangan pekerjaan itu bisa dimaknai dengan ya karena memang dia tidak mampu bersaing, karena dia kurang belajar, dia bodoh. Makanya dia tidak tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Itu bukan kehendak Tuhan. Perilaku tersebut, makna tersebut itu bisa bentuk perilaku. Bagi orang yang beragama dia bisa bersyukur, bagi orang yang ahli ekonomi dia bisa menganggap ini sesuai gitu kan. Nah, bagi orang yang ateis ya, perilakunya itu bisa jadi dia akan bekerja lebih giat untuk mengupgrade dirinya. Ya. Nah, tergantung bagaimana kita memaknainya. Ya, dan itu bisa mengubah perilaku kita. Nah, kemudian begini. Dari mana sistem makna itu berasal? Kan begitu. Sistem makna itu berasal, ya kalau misalnya dalam agama, ya tentu dari firman Tuhan itu juga mempengaruhi. Tapi yang lain daripada itu adalah dari orang terdekat kita, ya orang tua, dari keluarga, guru-guru di sekolah, guru agama, juga masyarakat. Ya. Sistem makna itu nggak bisa berdiri sendiri, karena kita manusia makhluk sosial. Ya. Dari sejak kita lahir sampai kita bertumbuh, ya, banyak yang dapat mempengaruhi sistem makna kita. Ya. Nah, makanya kalau ada orang yang ateis sekalipun, ya, itu pasti ada pengaruh daripada orang-orang terdekat, kejadian-kejadian sekitar, atau dari keluarga, sehingga dia bisa memaknai peristiwa-peristiwa yang datang kepada hidupnya. Ya, entah dia melihat misalnya orang tuanya nggak jadi contoh, cuma ngomong doang, entah dia melihat orang-orang munafik, dan lalu ketika dia menghadapi suatu peristiwa dalam hidupnya, dia memaknai itu sebagai, oh ini Tuhan nggak bekerja, ini saya berjuang sendiri. Nah itu akhirnya bisa membuat dia menjadi seorang yang ateis. Atau mungkin bagi sebaliknya, bagi orang yang beragama, dia mendapatkan lingkungan yang baik, contohnya orang tua yang memang seorang beriman, yang setia, taat beribadah dan lain-lain. Sehingga ketika ada peristiwa atau kejadian, dia bisa memaknainya dengan perspektif orang tua atau lingkungan sekitar, ya, yaitu taat dalam penderitaan, setia dalam penderitaan, mengandalkan Tuhan dalam penderitaan. Ya. Makanya sistem makna tidak bisa berdiri sendiri. Itu pasti ada pengaruh daripada orang terdekat maupun juga dari masyarakat sekitar. Ya. Nah, selain membentuk perilaku, sistem makna juga membentuk identitas. Ya. Nah, makanya dari agama yang dianut, seorang bisa dengan yakin mengatakan saya Kristen, saya Islam, saya Hindu, saya Buddha. Ya. Itu artinya sistem makna itu membentuk identitas seseorang. Seorang yang Kristen, ya karena ada sistem makna yang dibangun, dia nggak mungkin misalnya cerai, kira-kira begitu contohnya ya, karena udah ada sistem makna yang dibangun, pernikahan dalam Kristen cuma sekali. Ya, atau misalnya seorang yang beragama Islam, karena sudah ada sistem makna yang dibangun dalam agamanya, yang dia anut, maka dia tidak mungkin makan babi, kira-kira begitu. Ya, mau ditawarkan babi, mau nggak ada yang melihat, dia tidak akan makan babi, kira-kira begitu. Nah, itu membentuk identitas dia, saya Islam. Nah, yang menariknya adalah, karena membentuk identitas, maka seorang yang menganut suatu agama tertentu, misalnya menganut Kristen, dia akan lebih senang berada di dalam komunitas yang sama dengannya. Ya. Dia akan lebih nyaman berada dalam komunitas yang sama dengannya. Makanya kalau orang Kristen lebih cenderung bergaul dengan orang Kristen, lebih senang berada di dalam perumahan Kristen, ya lebih cenderung lebih nyaman sekolah di sekolah Kristen. Demikian juga dalam agama-agama lain. Ya. Karena ini menyangkut identitas baik sebagai individu maupun juga sebagai komunitas. Ya, nah
Yang menarik adalah ketika identitas itu berada di tempat yang tidak sesuai dengan identitasnya, misalnya salah seorang orang Kristen di tengah-tengah masyarakat Muslim, orang Kristen tengah-tengah komunitas Muslim, dia sendiri atau dia cuma beberapa orang, kemungkinan besar sistem maknanya akan berubah. Nah, ketika sistem maknanya berubah, identitasnya juga akan berubah. Nah, itulah sebabnya sekarang ini kan kita masuk kepada pluralisme. Ya, apalagi kita Kristen minoritas di bangsa Indonesia ini, kita bersinggungan dengan agama mayoritas. Nggak ada pilihan lain, sehingga kita bisa mendengar banyak sekali dogma-dogma dari agama seberang. Ya. Nah, itulah sebabnya banyak sekali perpindahan agama. Ya. Bahkan banyak sekali orang-orang Kristen yang akhirnya sangat toleran. Ya, bahkan toleran sekali. Ya. Nggak risih pakai jilbab, nggak risih piara jenggot, pakai celana cingkrang, ya. Nggak risih ikut-ikutan pengajian, padahal Kristen, kira-kira begitu. Itu karena apa? Ya karena ketika seseorang dengan identitas tertentu dia berada di lingkungan yang memiliki sistem makna berbeda dengan agama yang dianutnya, ya dia nggak ada pilihan. Ya, sistem maknanya akan bernegosiasi dan lama-lama mengikut sana. Ya. Nah itu yang dikatakan dalam teori buku ini ya. Nah makanya sistem makna itu bisa membentuk identitas. Ya, makanya kalau di gereja firman Tuhan yang diberitakan, pengajaran-pengajaran, pemuritan, semuanya itu kan sebenarnya penanaman, pengokohan, penguatan sistem makna atau dogma-dogma itu kan untuk menguatkan sistem makna dalam keagamaan kita. Itu dari kacamata sosiologi. Ya. Makanya kalau orang jarang ke gereja, tiap hari kerjanya nonton TV, nongkrong dan macam-macam, ya. Lama-lama keimanannya berubah, identitasnya berubah. Ya. Tapi kalau orang sering ke gereja, nggak pernah nonton TV, ya, nggak pernah nongkrong di mall segala macam, gereja terus berdoa, belajar firman, pemuritan segala macam, ya itu kan membentuk dia semakin fanatik juga, ya, semakin identitasnya semakin tenggelam di situ. Ya, itu menurut daripada teori agama dan sistem maknanya. Ya. Nah, makanya kalau misalnya kalian mahasiswa punya teman ya yang udah mulai bengkok-bengkok imannya, nah itu harus ditarik dalam komunitas. Jangan kebanyakan dia nongkrong di komunitas yang lain daripada identitasnya. Ya, karena yang mempengaruhi itu menurut teori sosiologi ini adalah masyarakat sekitar, komunitasnya. Ya. Ketika dia berada di komunitas yang memiliki sistem makna berbeda, maka sistem makna dia akan dipengaruhi dan berdampak pada perubahan identitas bahkan perilakunya. Ya. Nah itu, tadi kita pertama sudah mendengar hubungan sistem makna sama perilaku, yang kedua hubungan sistem makna sama identitas. Nah yang ketiga, sistem makna agama itu juga bisa memberikan suatu legitimasi. Ya, legitimasi, pengesahan ya, secara normatif. Contoh, misalnya dalam agama Katolik, ya, dalam agama Katolik ada legitimasi untuk tidak menikah bagi rahib atau bagi pastor. Ya. Nah, jadi tindakan tidak menikah dibenarkan lewat sistem makna yang dibangun dalam agama Katolik. Kita kan sama Alkitabnya ya, dengan agama Katolik ya. Tapi kita pendeta boleh menikah, betul ya. Nah, karena mereka membangun sistem makna yang melegitimasi, yang melegalkan, yang membenarkan perilaku praktik-praktik tertentu. Contohnya tadi, tidak menikah. Ya. Nah, dalam hal lain, misalnya contohnya dalam agama Hindu. Ya. Mereka memberikan legitimasi ilahi terhadap stratifikasi sosial. Nah, makanya dalam agama Hindu itu ada kasta-kasta. Ya.
kasta Brahmana, Satria, Sudra, ya. Nah, bagaimana bentuk legitimasinya? Ya tentu legitimasi ini berhubungan sekali dengan teologi mereka. Ya. Dengan adanya kasta, maka masuk akallah sistem reinkarnasi. Ya. Jadi ketika orang berbuat baik, ketika dia mati, dia reinkarnasi, nanti hidup lagi menjadi bagian dari kasta yang lebih baik. Tapi sebaliknya, orang yang hidupnya jahat, ya, maka ketika dia mati lalu reinkarnasi, dia akan menjadi bagian dari kasta yang lebih rendah. Tanpa adanya sistem kasta, tidak ada sistem reinkarnasi. Tanpa adanya legitimasi ilahi dari bentuk teologi reinkarnasi, maka sistem kasta tidak akan bertahan. Sampai sini paham ya? Jadi sistem makna itu dalam agama tidak hanya mempengaruhi perilaku, tidak hanya mempengaruhi identitas, tapi juga memberikan legitimasi ya terhadap perilaku-perilaku tertentu, ya, perilaku-perilaku yang mungkin sebenarnya sudah outdated, yang sudah kolot, ya, tapi bisa bertahan sampai saat ini. Ya. Nah, itulah sistem makna dalam agama. Ya, coba sebentar saya. Nah, kemudian yang menarik lagi begini. Banyak orang yang bertanya, agama Yahudi, Kristen, kalau Yahudi wajar lah, karena itu agama suku lah. Identitas bangsa itu susah hilang. Selama Israel ada, Yahudi ya. Agama Yahudi. Tapi kayak agama Kristen, agama Islam, Hindu, apalagi Buddha ya, Hindu yang paling kuat sejak ada peradaban di lembah Indus. Kenapa ya agama-agama tradisional, agama tua, ya, yang prakteknya juga mungkin sudah sangat kolot, tidak masuk akal, kenapa ya mereka bisa bertahan sampai sekarang, sampai pada masyarakat modern? Tentu jawabannya karena mereka memiliki sistem makna yang kuat. Nah, agama-agama tersebut masing-masing mereka bisa menjelaskan bukan hanya asal-usulnya, bukan hanya prakteknya, bukan hanya tujuannya, tapi mereka juga bisa membangun suatu relevansi yang berkembang tiap zaman. Nah, dari sini yang mau saya katakan apa? Yang saya mau katakan adalah ketika kita berhasil membangun sistem makna dalam menganut agama, ya, maka agama kita akan terus relevan dan akan terus berkembang. Nah, tapi agama-agama yang tidak bisa membangun sistem makna dengan baik, ya, sistem maknanya tidak masuk akal, ya, dengan sendirinya akan hilang. Ya. Begitu banyak sekte-sekte, ya, apalagi dulu Timur Tengah kuno itu banyak sekali sekte penyembah Baal lah, segala macam. Tapi mereka nggak bertahan. Mereka hanya menjadi sejarah. Kenapa? Karena sistem maknanya itu ya mungkin yang pertama bukan berasal dari ilahi. Ya. Seiring masyarakatnya hilang, demikian juga agamanya hilang. Bisa begitu. Atau mungkin yang kedua, sistem maknanya itu dibuat hanya untuk zaman tertentu. Jadi tidak bisa relevan. Kenapa tidak relevan? Karena dibangun berdasarkan kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Ya, kan ada sekte-sekte kan yang memuji nabi tertentu, yang memuji orang tertentu atau kelompok tertentu untuk kepentingan atau ambisi politik orang atau kelompok tertentu. Ya. Sehingga akhirnya ya ketika nggak ada lagi kepentingan itu, hilanglah itu semua. Ya. Nah, tapi kalau misalnya agama yang memiliki sistem makna yang memang ada yang berasal dari Allah, atau memang itu berdasarkan kepentingan yang baik, atau itu memang berdasarkan kebijaksanaan, pengalaman-pengalaman nenek moyang yang memang relevan, ya, itu akan bertahan sampai depan. Ya. Nah, kemudian tadi juga kelompok membahas tentang teodise dan teodesia. Ya. Nah, jadi teodise itu
sebenarnya adalah keadilan Allah, kebenaran Allah. Ya. Nah, orang pasti akan mengalami krisis makna. Ya, contoh misalnya, kenapa orang baik cepat mati, sedangkan orang jahat nggak mati-mati? Itu kan pertanyaan yang dari dulu ada sampai sekarang. Bahkan juga Daud mempertanyakan, kenapa kok orang jahat masih terus hidup? Ya. Orang jahat bersuka cita, sedangkan orang baik, orang benar bersusah payah. Kan kenapa? Itu akhirnya kan akan menggoncang makna keimanan seseorang. Ya, ini Tuhan benar gak sih ini ngaturnya? Katanya kalau orang yang taat sama Tuhan diberkati. Katanya kalau orang yang taat sama Tuhan hidupnya itu disertai, dipelihara. Tapi kok ini orang jahat, dia udah jahat sekali kok, gak mati-mati, kok gak mengalami hukuman? Nah, makanya di situ ada istilah teodise. Ya. Nah, teodise ini artinya ada keteraturan yang lebih besar, ada sistem yang lebih besar melebihi sistem makna. Itulah sistem ilahi. Ya. Jadi ada sistem yang lebih besar, keteraturan yang lebih besar. Nah, sehingga ketika mengalami krisis makna tersebut, ya, pengalaman-pengalaman yang tidak dimengerti, ya, nah, dengan adanya teodise ini, ya, pemeluk-pemeluk dibuat mengerti bahwa ada sistem yang lebih besar, yang tidak bisa dipengaruhi manusia. Nah, itulah keadilan Allah, kebenaran Allah kalau dalam Kristen. Ya. Bahwa rencana Allah itu mutlak. Pada akhirnya mereka akan dihukum, cuma karena mata kita terbatas, kita tidak bisa melihat. Tapi keadilan Allah itu ada. Nah, jadi itu namanya teodise. Ya. Nah, dalam sosiologi itu juga dianggapnya itu bukan keadilan Allah, tapi dianggapnya itu sebagai keteraturan yang lebih besar. Nah, tapi bagaimanapun, seringkali teodise itu tidak memuaskan atau tidak menjadi jawaban yang memuaskan bagi banyak orang. Ya. Makanya dalam teori sosiologi tadi, ketika teodise itu tidak menjadi jawaban yang memuaskan, maka akan terbentuklah sikap anomi. Ya. Akan terbentuklah sikap ketidakteraturan, anomi. Artinya kehilangan rasa keteraturan dan makna secara fundamental. Nah, ketika seorang individu atau masyarakat sampai kepada makna anomi ini, maka norma-norma, peraturan-peraturan yang sudah dibangun atau yang ada itu akan goncang atau runtuh atau menjadi lemah, sehingga tidak ada lagi keteraturan dalam masyarakat. Ya. Maka yang ada adalah suka-sukanya seorang. Ya. Tidak ada patokan untuk yang benar dan salah. Semuanya suka-sukanya orang. Nah, itulah tahapan yang disebut dengan anomi. Bagaimana anomi terjadi? Ya, ketika ada krisis makna, dan krisis makna, penjelasan krisis makna oleh teodise tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa diterima. Ya, sehingga masuklah anomi. Ya, tidak teratur, suka-sukanya. Ya. Nah, biasanya, kalau menurut teori ini, setelah terjadi anomi, ya, baru ada masuk kepada tahap Mesway disintegration. Ya, Mesway itu kan jalan tikus, jadi disintegrasi atau proses revitalisasi. Ya, ketika ketidakteraturan terjadi, ya, nah biasanya masyarakat akan mencari cara dengan sendirinya, mencari negosiasi atau kompromi sehingga terjadi integrasi, revitalisasi, norma-norma mulai dibangun ulang. Ya, ini digambarkan misalnya seperti saat Israel mengalami pembuangan ke Babel. Di Babel mereka itu mengalami krisis makna luar biasa. Kenapa mengalami krisis makna? Ya karena mereka di tengah-tengah bangsa kafir. Ya. Bait Allah dihancurkan, mereka nggak punya tempat ibadah, mereka tidak punya tempat pemberian kurban. Karena bagaimanapun kan agama Yahudi itu berpusat kepada bait Allah. Ya, bait Allah itulah pemberi sistem makna dalam Yudaisme.
Nggak ada bait Allah, nggak ada praktik penyembahan. Nah, pada waktu pembawaan ke Babel, bait Allah dihancurkan. Ketika bait Allah hancur, seharusnya agama Yahudi hancur. Ya, dan memang mereka hancur. Ya, mereka sudah nggak ada tempat ibadah, mereka sudah kawin campur dan segala macam. Nah, tapi seiring waktu terjadilah Maceway disintegration. Ya. Mereka mulai kembali menyelidiki sejarahnya, mereka mulai kembali lagi mengingat hukum-hukum Tuhan, mereka mulai kembali lagi teringat tentang janji atau perbuatan nabi-nabi, sehingga pada akhirnya terjadilah restorasi. Ya. Dan sehingga akhirnya mereka keluar dari Babel, mereka mulai membangun lagi bait Allah. Mereka mulai membangun lagi tembok Yerusalem, mereka mulai lagi berkumpul, ya, mereka mulai lagi mencari hukum-hukum Tuhan. Dan sampailah mereka berdiri menjadi suatu bangsa, ya, sebelum Yesus lahir. Ya. Itu yang dikatakan migration. Nah, inilah makanya sistem makna itu sangat penting sekali. Tanpa adanya makna, maka norma peraturan yang dibangun atau yang ada itu tidak akan bertahan, akan goncang. Sehingga tidak ada panduan atau tidak ada pegangan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau nggak ada pegangan panduan mana yang benar, mana yang salah, ya, semuanya menjadi suka-sukanya, dan ketika menjadi suka-sukanya, itulah ketidakpaturan. Ya. Nah, itulah yang dikatakan sistematis. Nah, makanya begini, belakangan ini kan viral. Salah satu komika stand up itu kan keluar dari rehabilitasi. Dia mengaku ateis, dia mengaku agnostik. Ya, orang Batak itu. Dia ngomong di podcast-podcast terkenal. Lalu dia bongkar. Dia ngomong apa namanya itu? Oh, ini bukan karena hukuman Tuhan. Oh, ini memang karena saya bodoh. Ya. Lalu dia juga bilang bahwa apa namanya itu, ketika dia dikunjungi, dia dilayani oleh salah satu hamba Tuhan, dia juga kasih disclaimer, oh saya nggak mau jadi Kristen, saya nggak akan jadi Kristen. Dia menganggap semua kejadian itu semuanya murni karena dirinya. Oke lah, menurut saya kalau dia memang yakin dia nggak menyembah Tuhan, itu urusannya. Tapi yang saya maksud begini, ketika saya mendengar podcastnya, ketika saya mendengar segala omongannya, yang saya dapat adalah, yang saya nangkep adalah, pandangannya tentang yang benar dan yang salah itu jadi rancu, nggak jelas. Misalnya, dia bilang begini, untuk apa agama? Agama nggak ada faedahnya. Kenapa? Karena agama nggak buat orang semakin benar. Gimana buat orang semakin benar? Para pelakunya aja nggak benar semua. Seperti itu contohnya. Nah, bagi saya itu asumsi yang dibangun bukan berdasarkan survei, bukan berdasarkan penelitian. Ya. Dan bagi saya tentunya sistem makna yang dibuat pada agama itu karena pengaruh orang-orang terdekatnya atau masyarakat di mana dia tinggal, masyarakat atau oknum-oknum beragama ini tidak menjadi contoh. Oknum-oknum ini adalah orang munafik. Ya. Makanya sangat disayangkan kenapa sih dia nggak tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memang isinya tuh orang-orang yang menjalankan agama dengan benar gitu, yang nggak munafik. Mungkin dia akan menjadi produk yang berbeda. Nah, tapi ketika dia memaknai agama itu ketara sekali, bahwa sebenarnya dia ini pahitan sama pelaku-pelaku agama. Sebenarnya dia itu mengalami kekecewaan terhadap orang-orang sekitar ya katanya beragama, tapi tindakannya itu tidak sesuai dengan teori agama yang dikemukakannya. Nah, makanya dari sini juga saya mau katakan kepada mahasiswa, Anda sebagai hamba-hamba Tuhan ya, Anda harus paham bahwa dalam bermasyarakat, Anda inilah pembawa sistem makna. Anda inilah pembuat sistem makna. Anda inilah yang dapat mempengaruhi sistem makna. Karena Anda belajar menafsir, Anda belajar kontekstualisasi, Anda belajar kabar Injil, dan lain-lain.
Nah, karenanya sikap perilaku Anda, bagaimana Anda merepresentasikan identitas Anda, itu dapat mempengaruhi sistem makna yang dianut orang lain. Itulah sebabnya hati-hati dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Itu mengenai agama dan sistem makna, itu aja dulu yang mau saya sampaikan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok, silakan. Mengenai agama dan sistem makna ini. Ada yang bertanya? Ayo teman-teman Nggak ada? yang mau bertanya. Oke ya. Nggak ada Pak. Kalau nggak, hah? Nggak ada Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada berarti kelompok selanjutnya aja. Oke, silakan kelompok 4 dulu. Ada Pak yang ada. Mana sih yang benar? Irna Pak. Ada atau enggak? Ada Ya Pak. oke, silakan. Silakan kalau ada. Ya. Saya mau nanya, untuk teman-teman kan membahas tentang agama dan sistem makna. Apa tanggapan teman-teman kalau misalnya dalam sebuah agama, tapi dia itu gimana ya bilangnya? Yang teman-teman bahas kan hubungan agama dengan sistem maknanya di dalam sebuah budaya atau dalam sebuah masyarakat gitu. Bagaimana tanggapan teman-teman yang ketika ada suatu agama yang dia tidak sejalan dengan makna dari agama itu sendiri, apakah bisa dibilang dia itu masuk dalam sistem agama atau tidak? Seperti itu, apakah jelas? Jadi maksudnya gimana pertanyaannya? Kalau ada agama yang tidak sejalan gimana? Dengan makna agama itu sendiri, apakah bisa dibilang dia orang yang beragama atau tidak, seperti itu? Oh, kalau ada orang beragama tapi tidak sejalan dengan sistem makna agama yang dianutnya, Iya Pak. apakah dia masih beragama tersebut atau tidak? Iya gitu Pak. Ya, Terima kasih. gimana kelompok? Gampang sekali itu. Jelaskan dulu ya kelompoknya. Jadi ada oknum beragama, tapi dalam beragama dia tidak menjalankan sistem makna dalam agamanya. Ya. Masih bisa disebut sebagai orang yang menganut agama tersebut atau tidak? Ya, langsung jawab aja. Kalau masih kenapa, kalau tidak kenapa. Cuma dua jawabannya, masih atau tidak. Pak, saya nambahin lagi Pak pertanyaan yang tadi. Iya, iya, iya. Yang pertanyaan tadi kan apakah dia bisa dianggap orang yang beragama, tapi dalam masyarakat menganggap bahwa dia itu tidak beragama, tapi karena dia tidak sejalan dengan makna agamanya itu sendiri, sedangkan dia sendiri menganggap dirinya itu beragama gitu. Bagaimana tanggapan teman-teman gitu terhadap dirinya sendiri sama masyarakat yang ada? Terima kasih. Ya. Oke, silakan jawab. Gimana, Bro? Gimana tadi?
Ya, siapa yang mau jawab? Jangan lama-lama. Ada seorang yang gimana? Menganut sebuah agama akan tetapi tidak sejalan dengan agama. Nah, jadi gini, kita juga dalam masyarakat makanya banyak terkenal ada yang namanya hanya sekedar Kristen KTP, yang dalam artian ini contoh, ambil satu agama, contoh agama Kristen, ada beberapa orang yang hanya secara Kristen KTP, yang dalam artian memang tidak memaknai agama itu secara esensi, hanya gini, istilahnya hanya agama bawaan dari orang tua yang memang mereka tidak secara paham secara mendasar, tidak paham secara esensi bahwa mereka beragama itu tujuan mereka untuk apa. Makanya ada banyak-banyak orang yang justru sebenarnya mereka kalau ditarik ke agama kita, agama Kristen, banyak orang yang hanya banyak orang yang menolak pengajaran Kristus itu sendiri. Mereka hanya menerima fisiknya. Mereka hanya menerima Yesus Kristus itu sebagai fisiknya dia, bukan menerima sebagai ajarannya. Banyak orang yang lebih mempercayai hanya simbol-simbol seperti Alkitab, seperti minyak urapan, salib dan lain sebagainya. Mereka tidak memaknai bahwa yang sebenarnya bahwa identitas Allah untuk mengerjakan mujizat itu ada dalam firman itu sendiri. Gini. Gimana? Gimana sih? Udah kebalik lagi. Jadi dalam artian mereka secara diakui dalam kewarganegaraan mereka beragama, akan tetapi mereka tidak melaksanakan agama itu secara praktek. Oke, kayaknya bingung ya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada seorang penganut agama atau beberapa penganut agama, ya, tapi mereka memiliki sistem makna yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Misalnya si A atau B memaknai beragama itu begini, sedangkan si C atau D memaknai beragama itu begini. Ada perbedaan sistem makna sehingga berbeda tidak hanya dalam perilaku, tapi juga akhirnya berbeda dengan identitas. Nah, ini yang terjadi kan? Kalau kita lihat contohnya dalam Alkitab antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus dan para murid. Ya. Bahkan ada tidak hanya perilaku yang berbeda, ada identitas yang diberikan kepada Yesus. Pengikut Beelzebul, atau penghujat Tuhan. Kan kayak begitu kan? Jadi yang terjadi apa selanjutnya? Ya tentu konflik. Ya, karena sistem maknanya berbeda. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya dua-duanya memiliki sistem makna yang kuat. Yang sama-sama punya fondasi yang dalam. Ya udah, konflik. Ya. Nah, itu yang terjadi ketika seseorang berada di lingkungan sistem makna yang berbeda. Makanya kan saya tadi katakan, orang Kristen senangnya dekat sama orang Kristen, inginnya tinggal di perumahan Kristen, inginnya sekolah di sekolah Kristen. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Ya, kenapa? Karena sistem makna itu membangun identitas. Ya.
Kaitannya erat sekali dengan identitas. Ya. Ketika ada sistem makna yang berbeda dalam masyarakat, akan ada dua kelompok identitas. Nah, ketika dua kelompok identitas ini sama-sama dominan, yang terjadi adalah konflik. Jelas ya? Nah, antara konflik, kalau misalnya salah satu dominan, salah satu enggak, nah yang satu jadinya apa? Yang satunya jadi kompromistik. Ya. Jadi berdoa, tapi doanya sholat, kan kayak gitu. Ya. Ketika orang sana puasa, kita yang nggak puasa, ikut-ikutan puasa. Ya. Ketika yang di sana puasa, kita punya warung makan, pada warung makan Kristen, ya udah tahu orang Islam nggak ikut makan di warung makan kita, tapi tetap kita tutup. Ya. Nah itu, jadi sistem maknanya mengalah. Nah, tapi kalau dua-duanya dominan, ya konflik. Ya. Tinggal lihat aja model yang mana. Paham ya sampai sini ya? Si siapa tadi yang nanya? Hah? Siapa yang nanya itu namanya? Irna ya. Jadi gitu. Ya. Kita lihat aja contoh di Alkitab itu. Konflik kan. Dua-duanya membangun sistem makna. Nah yang menariknya begini. Yahudi, Yudaisme dengan kekristenan. Nah, pada waktu di kisah para rasul kalian perhatiin. Saya tanya sama mahasiswa, sama kalian. Para rasul itu ibadahnya di mana? Tempatnya. Para rasul, mereka beribadahnya di mana? Sinago. Gimana? Sinago. Nah, sinagoge. Paulus waktu bertobat, setelah bertobat dengan Barnabas, mengajar di mana? Sinagoge, betul kan? Jadi sebenarnya dulu itu Yudaisme dan Kristen itu, meskipun sistem maknanya sudah mulai berbeda, tapi tempat peribadatannya satu. Nah, sampai pada akhirnya, bukan hanya tempat ibadatnya satu, harinya juga satu. Pada hari Sabat mereka, hari Sabtu mereka masih beribadah, ya. Awal-awal gereja mula-mula tuh hari Sabtu itu mereka masih beribadah. Itu dalam penelitian saya dan tesis saya, orang Kristen gereja mula-mula itu masih beribadah di hari Sabtu. Nah sampai akhirnya mereka membuat sistem makna yang baru, pemaknaannya yang dalam. Makanya begini, hari Sabatnya Yahudi itu hari Sabtu. Kenapa? Karena maknanya diberikan begini, fokusnya itu kepada penciptaan. Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti bekerja. Makanya kuduskanlah hari Sabat. Nah, meskipun awal mulanya, gereja mula-mula atau orang-orang Kristen, para rasul termasuk, mereka itu beribadah di hari Sabtu, hari Sabat, tapi karena mereka sekarang sudah memiliki sistem makna yang berbeda, supaya tidak tercampur dengan komunitas Yahudi, mereka membangun sistem makna yang baru. Nah, hari yang dikuduskan sekarang tidak lagi berfokus kepada hari raya penciptaan, pada hari penciptaan, yaitu hari yang ke-7. Tapi hari pertama pada minggu itu. Kenapa hari pertama? Karena hari pertama atau hari ke-8 itulah hari di mana Yesus bangkit. Ya. Sehari sesudah hari Sabat. Sehingga ketika ada pemberian makna yang baru, ada perilaku yang baru. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu, orang Kristen ibadahnya hari Minggu. Dengan adanya perilaku yang berbeda, dibangunlah artefak-artefak yang beda. Orang Yahudi ibadahnya di sinagoge, sedangkan orang Kristen akhirnya membangun gereja, perkumpulan di rumah-rumah sampai akhirnya di bangunan-bangunan. Ya. Nah ini kalau sama-sama dominan ini, ya, dari kacamata sosiologi ya. Tapi kalau misalnya yang satu dominan, yang satunya tidak dominan, itu yang saya katakan tadi seperti di Indonesia. Kita orang Kristen puasa enggak, warung tutup. Di kantor ikutan puasa. Kita orang Kristen nggak pakai jilbab, ya orang kerja di Indomaret, di Alfamart, agama Kristen tetap pakai jilbab. Karena minoritas kalah, jadi sistem maknanya mau nggak mau ngalah kita. Nah, jadi cuma ada dua sikap itu kok, antara konflik atau mengikuti. Ya Irna ya.
Nah, sekarang pilihan kamu gimana? Ya. Nah, saya juga lihat nih, belakangan nih, agnostik nih mulai naik nih, yaitu berkat influencer-influencer yang berkiprah di media sosial. Makanya sekarang mereka mulai unjuk gigi nih, mulai memberikan atau mulai memamerkan atau mulai mengajarkan sistem maknanya agnostik. Sehingga juga di gereja-gereja anak muda, mereka sudah mulai mempertanyakan Tuhan tuh. Contohnya, ada yang bertanya, Pak, apa bukti adanya Tuhan, Pak? Apa buktinya kita hidup ini diatur oleh Tuhan? Apa buktinya kita yang diciptakan oleh Tuhan? Bukankah teori evolusi sudah jelas? Ya kan? Manusia berasal dari monyet. Nah, karena saya pendeta yang tidak sabaran, saya jawab aja sama dia. Loh kamu gimana? Apa buktinya Tuhan nggak ada? Handphone aja ada yang menciptakan, padahal handphone itu nggak terlalu rumit. Apalagi dunia serta isinya yang teratur ini. Ya, sampai teraturnya sampai organisasi atom dan sel. Siapa yang bisa bangun tubuh? Siapa yang bisa membangun rambut itu? Rambut bulu mata, alis tuh panjangnya cuma segini, nggak kayak rambut, bisa panjang sampai ke kaki. Ya, kan? Coba kalau alisnya bisa panjang sampai ke kaki. Siapa yang bisa mengatur begitu? Handphone aja nih ada penciptanya, apalagi kita. Saya bilang gitu. Kalau evolusi itu ada, kenapa monyet masih ada sampai sekarang? Kenapa nggak semua monyet jadi manusia? Kalau memang evolusi ada atau Big Bang, bumi itu terjadi dengan tabrakan, kenapa saya lempar batu, terus batu yang hancur itu nggak jadi handphone? Kenapa batu menjadi batu tetap? Kenapa handphone harus diciptakan sampai jadi kayak sekarang? Kenapa nggak kita taruh aja batu di bumi tiba-tiba nanti bisa beranak batu atau bisa jadi handphone? Itu udah nggak masuk akal. Nah, makanya untuk mengcounter sistem makna, kita harus memiliki sistem makna yang dalam. Bagaimana memiliki sistem makna yang dalam? Caranya memiliki sistem makna yang dalam adalah penghayatan. Ya, penghayatan. Nah, itulah ya yang sedang Anda jalani di sekolah teologi. Anda sedang menghayati kekristenan Anda. Lewat berbagai mata kuliah, lewat berbagai interaksi sosial Anda dengan teman-teman Anda yang berbagi pengalaman dalam Kristus, ya, lewat pengalaman pribadi Anda sebagai individu di tengah-tengah masyarakat dengan penderitaan, kesukaan, dan segala macam percobaan. Jadi Anda ini sekarang sedang semakna nih. Jadi kalau misalnya Anda di kampus, Anda ketemu ya dengan wanita cantik, lalu Anda tembak, Anda ditolak, Anda bisa memaknai masa-masa kampus Anda itu masa-masa yang suram, masa-masa penderitaan. Tapi kalau misalnya Anda di kampus, jalannya mulus-mulus semua, Anda bisa mengatakan tuh memaknai hidup Anda di kampus itu masa-masa pertolongan Tuhan, masa-masa Tuhan memberkati. Jadi tergantung nih. Sekarang bagaimana Anda menghayatinya, makanya jangan macam-macam sama hidup Anda selama Anda lagi sekolah. Anda harus benar-benar menghayati. Cari maknanya, cari Tuhan bekerja nggak. Tapi kalau Anda hanya jalanin, ya karena memang orang tua Anda masukin Anda di sekolah itu, karena mampunya cuma itu. Anda masuk sekolah teologi karena ikut-ikutan, Anda masuk sekolah teologi karena di kampus lain Anda sudah ditolak. Nggak akan ada maknanya. Anda keluar, Anda nggak ketemu Tuhan, Anda keluar itu ya Anda menganggap ya ini biasa. Makanya nanti setelah keluar pun juga Anda bukan jadi hamba Tuhan. Anda bingung mau jadi apa, identitasnya nggak dapet. Identitasnya nggak dapet, perilakunya nggak dapet. Makanya ada lulusan seminari, masih ngerokok. Lulusan seminari jadi pencuri. Ada lulusan seminari jadi timer di terminal. Karena sistem maknanya itu nggak dia tangkap selama di kampus, selama di perkuliahan. Ya. Ini yang mau saya katakan sistem makna dalam agama. Sampai sini paham ya kelompok ya. Jadi bisa konflik atau bisa juga salah satu sistem makna mengalah sehingga mengikuti sistem makna yang lain. Gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini saya mau katakan sama kalian, ya, selama di sekolah teologi Anda banyak-banyak lah baca buku, bertanya, berinteraksi, ya, berbagi pengalaman satu sama lain sehingga Anda memiliki kedalaman sistem makna yang baik. Ya. Sehingga ketika Anda diutus atau dalam ladang pelayanan, Anda mengalami penderitaan, Anda mengalami pencobaan, kesusahan, ya, sistem makna Anda tidak goyah. Apalagi kita ini minoritas tengah-tengah mayoritas. Oke, ada lagi pertanyaan?
Gak ada, Pak. Clear ya? Udah nggak ada ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu kita sampai sini aja karena saya mau rapat departemen diklat ya sama Pak Purim dan juga teman-teman dari BNC itu jam setengah 11. Saya udah izin 10 menit telat ini ingin turun ke bawah. Jadi saya pikir sampai di sini saja. Iya, Nanti Pak. minggu depan kita sempatkan dua kelompok lah. Terima Ya, kasih, oke Pak. berikan dulu tepuk tangan sama kelompok ini. Ya, berikan dulu aplaus sama kelompok ini. Ya silakan mundur kelompok. Ya, itu tepuk tangan tanda Anda harus mundur. Oh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Thank you semua. Kalau gitu sampai minggu depan. Ya. Ini tumben si Ruben kan nanya. Biasanya suka nanya dia si Ruben. Mana Ruben tadi? Ya, Sehat Kak Ruben? Ruben, Ruben ada toilet, Pak. Oh pantas. Kalau dia ada pasti nanya lagi tadi. Oke lah kalau begitu ya. Sampai minggu depan ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, God bless. Ya, ya.
Assalamualaikum, selamat datang di channel Negara Tua konekkan TV ya bisa menunggu main lama kita tunggu adalah lupa kita set atas ada hanya ada kunci pada ini ada kita tidak tahu ya. Namun di sini sebetulnya ada alternatif lain, ada use my Google akun instead. Jika kita pilih lanjut selalu ada solusi dan bantuan kartu SIM yang ada pakai. Selanjutnya kita atau dari pakai kartu SIM-nya usahakan pilih negara ini untuk menyiapkan ketentuan bisa kita handphone ini membutuhkan koneksi internet untuk setup-nya. Oke, di sini berikan centang pada bagian saya telah membaca, kemudian kita klik berikutnya. Pada bagian layanan Google atau halaman layanan Google ini kita scroll kemudian klik setuju dan selanjutnya ada di halaman pengaturan keamanan. Di halaman inilah kita akan handphone ini belum masuk